Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, setelah banyak kita membahas tentang pinjol ya teman-teman, kini kita membahas tentang dampak pinjol bagi perekonomian masyarakat dan bagi kita semuanya, apa itu yang legal maupun yang ilegal ya teman-teman. Tentunya dampaknya sangat ada positif dan negatifnya teman-teman. Dampak positifnya dulu ya teman-teman. Dampak pinjol yang positifnya itu adalah teman-teman dapat memenuhi kebutuhan secara instan, memenuhi kebutuhan finansial terutama uang secara instan ya teman-teman. Dan kemudahan persyaratannya, yang kedua adalah kemudahan persyaratannya itu, yang ketiga adalah tanpa ribet mengurus izin apapun, kita dengan hanya modal KTP saja sudah dapat memenuhi kebutuhan kita, sudah dapat memenuhi kebutuhan finansial, uang secara mudah ya teman-teman. Dengan pinjam-pinjol ini tentunya sangat dimudahkan bagi masyarakat. Maka dari itu masyarakat ini berbondong-bondong meminjam ke pinjol ini tanpa memikirkan sesuatu, tanpa memikirkan akibatnya teman-teman. Mereka butuh misalkan barang konsumtif yang bagus, yang baru, mereka tinggal pinjam-pinjol dan sebagainya. Nah, ini adalah positifnya ya teman-teman. Dan negatifnya, dampak negatif pinjol ini ya teman-teman, yang pertama bagi ekonomi masyarakat ya teman-teman. Masyarakat akan terjebak dalam lingkaran setan pinjol ini ya teman-teman. Masyarakat akan susah bangkit dari keterpurukan ekonominya ya teman-teman. Contoh apa ya teman-teman? Misalkan dari usaha, untuk usaha ini kalau kita pinjam-pinjol itu untung kita untuk nutup bunganya pun nggak sama sekali ketutup ya teman-teman. Dengan tenor yang pendek, dengan bunga yang sangat tinggi, itu sangat berisiko ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus hati-hati kalau misalkan untuk modal usaha menggunakan pinjam pinjol ini ya teman-teman. Kalau untuk usaha yang modalnya dari pinjol ya tentunya teman-teman akan kesulitan membayar bunganya ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua dampaknya adalah masyarakat juga akan tertekan secara psikis dan mentalnya teman-teman ini akan down ya teman-teman, terutama yang galbay ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka juga diteror secara psikis dan secara mental, mereka juga diteror ya teman-teman. Mereka setiap hari diteror oleh pinjol, apalagi kalau udah pertengahan bulan seperti ini atau akhir-akhir bulan, mereka dari DC ini atau debt collector ini mereka juga dipresur oleh atasannya untuk menagih ke nasabah-nasabah yang pinjol tersebut ya teman-teman. Nah, itulah dampak psikis. Dan dampak fisiknya mereka untuk masyarakat ya teman-teman, di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah dampak untuk kehidupan sehari-hari, itu mereka juga tentunya akan malu, apalagi debt collector ini sekarang yang pinjol-pinjol ini sudah mempunyai debt collector lapangan ya teman-teman. Nah, di situ mereka juga kalau untuk di masyarakat tentunya hanya pinjam 1 juta 2 juta, didatangi pinjol terus ke rumah, misalkan apalagi yang misalkan rumahnya ngontrak atau rumahnya numpang di orang tua ya teman-teman, atau numpang di rumah mertua. Nah, tentunya dampak psikis dan dampak yang fisik mentalnya itu mereka juga sangat terganggu ya, malu dan sebagainya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dampak secara global ya teman-teman, untuk dampak ke depan itu teman-teman, pinjol ini menghancurkan ekonomi masyarakat dan ekonomi negara ini ya teman-teman. Kenapa ya teman-teman bisa menghancurkan ekonomi negara? Ya karena ya itu ya teman-teman, mereka harus membayar bunga tinggi dan mereka itu ilegal. Tentunya pajak juga nggak masuk ke negara ya teman-teman. Nah, itu juga menghancurkan dampak ekonomi yang secara signifikan juga ya teman-teman. Nah, dengan mereka mengambil masyarakat ini, daya belinya sudah semakin turun, tambah lagi bunga yang sangat tinggi. Nah, tentunya itu masyarakat, khususnya UMKM ini untuk bangkit, untuk memperbaiki diri juga sangat susah ya teman-teman. Maka dari itu untuk teman-teman yang mau pinjol dan pinjaman online ya tentunya teman-teman harus sangat hati-hati, sangat teliti. Nah, tentunya kan teman-teman kemarin juga sudah tahu, semua juga sudah tahu cara membedakan mana pinjam ilegal dan pinjol yang legal ya teman-teman. Tentunya teman-teman ini kan kemarin juga ada yang curhat juga tentang, ada teman-teman yang bilang kalau misalkan persyaratan bank ini, KUR ini seperti pinjol, pasti masyarakat berbondong-bondong ke pihak bank untuk melakukan pinjaman ya teman-teman, mengajukan pinjaman ya teman-teman. Tentunya mereka lebih memilih ke bank. Nah, tapi kalau bank ini ya teman-teman persyaratannya hanya seperti pinjol ya, mereka dampaknya kan sama seperti pinjol ini, pada tumbang bank ini teman-teman. Bayangkan cuman modal foto KTP doang tanpa usaha apa-apa langsung cair. Mana ada bank yang seperti itu. Bank ini karena bank bertahan seperti ini ya karena mereka persyaratannya ketat. Mereka tahu resiko dan sebagainya. Orang yang tidak kompeten pun kalau pinjol bisa
bisa cair ya teman-teman. Nah, apalagi usaha dan sebagainya. Nah, ini di bank kalau misalkan jur-juran seperti itu, ya bank juga akan kolaps juga ya teman-teman. Dari sekian ribu nasabah yang galbe sekian ribu ya hancur juga banknya teman-teman. Tapi kemarin ada juga yang nanya begitu, Mas, kalau misalkan persyaratan di bank ini sama seperti pinjol, ya saya juga nggak kesulitan pinjam ke bank, dan saya juga tentunya memilih ke bank yang tepat ya Mas, ya gitu, daripada ke pinjol yang nggak jelas ya gitu. Terus saya balik juga lah, kalau misalkan bank persyaratannya seperti pinjol, ya banknya hancur-hancur amburadul ya. Mereka kalau pinjol yang ilegal, apalagi mereka itu tidak tahu daftar riwayat nasabah di SLIK, OJK dan sebagainya, mereka tidak memandang dari situ, langsung cair begitu aja. Kalau bank kan yang sangat ketat, mereka misalkan pinjaman untuk usaha ya mereka itu harus runut, persyaratannya ya agak banyak memang. Tapi kan bunganya juga ringan, terutama ya bunganya maksudnya nggak ringan-ringan banget sih, nggak. Tapi kan mereka ada regulasinya, ada peraturannya dari pemerintah seperti apa. Nah, mereka juga berkontribusi langsung juga melalui pembayaran pajak ke pemerintah. Nah, seperti itu juga kita ada imbal balik ke pemerintah. Nah, kalau pinjol ini, kalau bunganya sudah nggak jelas, langsung menguap kemana aja ya. Kalau mereka itu warga Indonesia yang mempunyai lembaga pinjol tersebut lah, kalau misalkan yang mempunyai pinjol tersebut luar negeri, ya otomatis uangnya langsung lari ke luar negeri. Kita nggak dapat apa-apa, negara kita juga nggak dapat apa-apa. Nah, seperti itulah dampak baik buruknya pinjol itu legal maupun ilegal ya teman-teman. Ya, tentunya teman-teman ini sudah harus cerdas ya teman-teman. Fenomena pinjol ini kan meledak 3 tahun terakhir ini ya teman-teman. Kenapa? Karena daya beli masyarakat turun, dari pandemi seperti ini orang tidak bisa kemana-mana. Solusinya ya ini mereka, namanya juga setiap permasalahan mesti ada fenomena yang muncul ya teman-teman, seperti ini. Mereka pinjol ini memanfaatkan mobilitas masyarakat yang sangat sulit ya, kemarin-kemarin teman-teman mobilitasnya dibatasi. Nah, mereka memberi kemudahan dengan pencairan secara mudah dan persyaratan yang sangat mudah banget ya teman-teman. Nah, tapi dengan dampaknya yang lebih buruknya lagi ada apa ya teman-teman? Dampak buruknya kalau misalkan orang yang tidak edukasinya belum banyak tahu tentang pinjol, mereka tertekan. Terus mereka langsung gali lubang, tutup lubang ya. Dampak buruknya sampai juga dengan mengakhiri hidupnya ya teman-teman, atau dalam istilah lain mereka bunuh diri ya teman-teman. Itu karena mereka merasa terlilit, merasa tertekan, nah tidak ada solusi, tidak ada teman curhat dan sebagainya, setiap hari ditekan oleh pinjol tersebut. Apa yang mereka miliki sudah dijual semua, pinjamannya tidak tertutup dan pinjamannya makin membengkak malah. Nah, mereka juga yang berpikir pendek ya dengan mengakhiri hidupnya tersebut. Tentunya berita-berita tentang orang yang bunuh diri akibat pinjol ini kan setiap hari berseliweran di banyak media televisi maupun media sosial ya teman-teman. Nah, seperti itulah. Nah, kenapa saya juga tertarik untuk gencar juga mengedukasi teman-teman, supaya teman-teman ini melek juga ya teman-teman, melek edukasi supaya tahu ya teman-teman bahwa pinjol itu bukan segalanya ya teman-teman. Misalnya kita galbe atau tidak kuat membayar cicilan dan sebagainya, kita juga ada opsi-opsi yang teman-teman, terutama kalau misalkan yang legal ya kita bisa mengajukan relaksasi atau keringanan, atau misalkan kita meminta waktu tambahan jangka panjang, atau kita misalkan kalau misalkan memang kepepet-kepepetnya tidak mampu ya teman-teman, bilang terus terang tidak mampu membayar, ya nanti teman-teman asal ada itikat baik, mereka mesti ada solusinya ya teman-teman. Ya tantangannya solusinya ya kita namanya berhutang ya, dari mereka mesti ditekan dan sebagainya, tapi ya bersabarlah. 90 hari kemudian ya teman-teman tidak akan ditagih seperti itu. Itu adalah regulasi dari OJK, juga dari pemerintah juga sudah memberi solusi ya, sedikit banyaknya pemerintah ini berpihak pada masyarakat ya. Terutama kalau untuk pinjol yang ilegal kan mereka agresif. OJK, pemerintah dan kepolisian juga sudah membuka aduan layanan, dan mereka misalkan mengancam jiwa dan raga ya laporkan saja ke pihak berwajib ya teman-teman, bahwa teman-teman menjadi korban pinjol yang ilegal ya teman-teman. Tentunya ini kita juga kalau hutang piutang kayak gini juga tidak bisa dipidanakan ya teman-teman. Ya teman-teman hanya hukum perdata aja ya teman-teman. Tentunya ya teman-teman kalau misalkan ada ya debt collector, tentu ada aja yang melakukan ancaman-ancaman bahwa kita akan dipolisikan dan sebagainya. Tapi di perundang-undangannya itu tidak memungkinkan kita dipenjara ya teman-teman. Jadi tidak usah takut ya teman-teman, tidak usah ragu. Terus misalkan sudah memang terjebak dalam pinjol ini ya usahakan dilunasi ya teman-teman. Apapun itu kan hutang ya teman-teman. Memang
hukumnya hutang itu harus membayar ya teman-teman. Yang dibawa mati itu di dunia ini ya hanya hutang ini ya teman-teman, sampai di akhirat hutang ini masih ada perhitungannya ya teman-teman. Kalau harta benda dan sebagainya itu kan nggak ada perhitungannya, misalnya kan nggak dibawa mati tetap aja ditinggal di dunia. Nah kalau hutang ini sampai di akhirat nanti masih dibawa ya teman-teman. Nah kita jangan bangga kalau misalkan mati meninggalkan hutang. Saya juga tidak sarankan untuk teman-teman ya untuk menggalbe pinjol-pinjol tersebut ya teman-teman. Tapi ya teman-teman kalau misalkan terpaksa, ke dalam keadaan terpaksa memang tidak bisa membayar, memang tidak ada niat untuk tidak membayar ya teman-teman usahakan dilunasi ya teman-teman. Tentunya itu kan teman-teman, fenomena terbaru kali ini kan rame-rame masyarakat Indonesia menggalbe karena sudah galbe pinjol yang ilegal ya teman-teman. Mereka merasa gemes dan merasa geram mungkin ya teman-teman, rame-rame digalbe pinjol yang ilegal tersebut ya. Itu untuk pelajaran juga yang pertama untuk pihak pinjolnya, bahwa mereka itu juga jangan semena-mena. Ya memang masyarakat ini butuh, tapi jangan semena-mena, ikutilah regulasi dari pemerintah ya, usahakan berizin ya ini untuk pinjol-pinjol ini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kan kita juga sama-sama warga negara Indonesia ya, janganlah berbuat yang tidak baik untuk masyarakat yang kurang mampu ini ya teman-teman ya. Kalau yang pinjam kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan kasihan ya kalau ditekan dan sebagainya. Ini untuk pelajaran juga untuk kita juga sebagai masyarakat harus cerdas juga, supaya supaya kita tidak terjebak dalam lingkaran hutang seperti ini. Kalau lingkaran hutangnya, percayalah kalau orang berhutang itu pasti pikirannya tidak tenang ya teman-teman. Mereka juga bisa misalkan mereka tenang-tenang aja, misalkan tidak bisa bayar, tidak dibayar, memang mereka sengaja tidak ingin membayar, mereka mungkin bisa menghindar, mungkin mereka bisa mengelak dari tagihan-tagihan pinjol atau tagihan-tagihan perorangan. Tapi percayalah, hidup Anda tidak akan enak, tidak akan mulus, tidak akan tentram ya. Ada aja masalah di luar itu malahnya teman-teman, rezeki akan seret dan sebagainya, ada aja rintangan dan sebagainya. Itulah kalau misalkan apapun dengan hutang, karena hutang inilah yang menjadi tanggung jawab besar ya, karena hutang ini adalah hak orang lain yang telah kita pakai terlebih dahulu ya teman-teman. Orang itu ya baik itu legal maupun ilegal, baik itu perorangan, adalah rezeki mereka yang telah kita pakai terlebih dahulu. Nah ya teman-teman, itulah ya, baik mereka itu niatnya baik atau niatnya jahat atau niatnya menolong, apalagi yang niatnya menolong ya teman-teman. Sedangkan kalau yang niatnya memang benar menolong ke teman-teman ini, niatnya tulus, terus teman-teman tiba-tiba memang nggak ada itikat baik untuk membayar dan mereka menjahati orang yang baik ini ya, imbal baliknya itu ya mungkin bukan langsung dari orangnya ya teman-teman, dari manapun ya. Ini namanya kehidupan di dunia kan ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman. Nah itu mereka juga, apalagi sampai mereka meminta keadilan itu ya, amit-amit ya teman-teman, jangan sampai terjadi kepada kita semuanya ya teman-teman. Ini adalah edukasi buat teman-teman, terutama yang mau pinjol yang legal dan maupun yang ilegal, telah ada dampak positif dan dampak negatifnya. Mudah-mudahan ini untuk edukasi kita semuanya, mudah-mudahan teman-teman lebih bijak lagi dalam meminjam pinjol yang legal maupun yang ilegal ya teman-teman. Tentunya ada plus dan minusnya, ada resiko dan sebagainya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi edukasi. Silahkan aktifkan lonceng loncengnya, subscribe serta like. Untuk apa ya teman-teman? Tujuannya hanya untuk edukasi teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman saya dari teman-teman yang lainnya kan teman-teman jadi tahu. Kalau misalkan mau pinjol yang legal ilegal itu resikonya seperti ini teman-teman. Kalau memang kebutuhan ada ya teman-teman, memang teman-teman butuh, orang itu nggak dilarang untuk menghutang ya teman-teman. Untuk berhutang itu boleh-boleh saja asal bertanggung jawab. Nah, yang tidak boleh itu yang berhutang ke yang lembaga yang salah ya, seperti itu ya teman-teman. Makanya itu saya mengedukasi supaya kalau berhutang yang benar ya teman-teman, berhutang ke orang-orang yang benar, berhutang ke lembaga pembiayaan yang benar, ke pinjol yang ilegal ya teman-teman, seperti itu. Supaya supaya kita tidak terjebak dan ada misalnya payung hukumnya, ada perlindungannya, misalkan terjadi apa-apa, misalkan terjadi kecelakaan dan sebagainya, nanti ada regulasi yang telah mengatur itu ya teman-teman. Nah seperti itulah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.